ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa, dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari satu. Ya, Komnas HAM sedang melakukan proses pemantauan penyelidikan untuk melakukan pendalaman apa yang terjadi dalam peristiwa kerangkeng yang berada dalam rumah Bupati Langkat. Yang pertama bisa kami sampaikan bahwa seluruh keterangan saksi maupun korban mengatakan bahwa tempat itu adalah mereka kenal sebagai tempat rehabilitasi. Mereka ke sana memang dengan berbagai latar belakang. Yang paling dominan adalah karena kasus narkoba. Jadi betul masyarakat mengenali tempat itu tempat rehabilitasi. Termasuk juga BNK di sana. Pada tahun 2016 BNK sudah melakukan pengecekan di sana dan meminta supaya tempat tersebut diurus izinnya, karena waktu itu tidak ada izin. Namun sampai sekarang tempat itu memang tidak di follow up pengurusan izinnya, sehingga bisa dikatakan tempat itu tidak memiliki izin resmi atau tempat ilegal. Kondisinya juga sangat parah kami temukan. Ya, secara fisik kasat mata bisa kita lihat semua bagaimana kondisinya. Di sana di dalam kerangkeng itu atas rupa tahanan. Yang berikutnya adalah kami menemukan bahwa beberapa keterangan saksi itu memang terlihat memberikan keterangan terjadi tindak kekerasan. Ya, dalam upaya proses tersebut ada tindak kekerasan. Bahkan ada yang juga kami temukan dengan informasi yang solid gitu ya, ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa, dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari satu. Kami sudah mendalaminya, kami sudah informasi kami dapatkan dari berbagai pihak ya, yang itu lebih dari dua yang mengatakan bahwa memang kematian tersebut itu ditimbulkan oleh tindak kekerasan. Dan bagaimana kondisi jenazah juga kami mendapatkan keterangan dari lebih dari dua saksi. Jadi firm kekerasan terjadi di sana, korbannya banyak, termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa, dan jumlahnya lebih dari satu yang hilangnya nyawa ini. Yang berikutnya kami juga temukan pola bagaimana kekerasan itu berlangsung. Ya, siapa pelakunya, bagaimana caranya, menggunakan alat ataukah tidak, itu juga kami temukan. Di sana juga terkadang menggunakan alat. Termasuk di dalamnya juga istilah-istilah ketika kekerasan itu berlangsung. Misalnya kayak mos, gas, atau 2,5 kancing. Jadi ada istilah-istilah kayak begitu yang digunakan dalam konteks kekerasan, penggunaan kekerasan. Nah, yang berikutnya yang juga nggak kalah penting untuk kami sampaikan, kami sudah sampaikan ini kepada pihak Polda. Ternyata juga pihak Polda mendalami hal yang sama, ya. Soal kekerasan ini informasinya kurang lebih sama. Soal ada hilangnya nyawa juga kurang lebih sama. Bahkan antara kami sama Polda saling sharing dengan korban yang berbeda. Artinya memang Komnas HAM menemukan, Polda juga menemukan. Dan kami mengapresiasi teman-teman Polda Sumatera Utara, khususnya Pak Kapolda dan jajarannya yang cukup cepat dan gesit menggali peristiwa ini. Oleh karenanya kami meminta kepada mereka untuk menindaklanjutinya, menaikkan ini menjadi satu proses hukum, karena memang ya dekat sekali dengan peristiwa pidana. Dan Pak Kapolda berjanji untuk segera menindaklanjuti baik temuan Komnas HAM maupun temuan internal teman-teman Polda. Dan kami juga minta supaya ada satu pendekatan keamanan, ya, ada perlindungan terhadap berbagai kesaksian tersebut, berbagai korban tersebut yang sudah memberikan keterangan baik kepada Komnas HAM maupun kepada Polda. Agar apa? Agar mereka
lebih merdeka dalam menyampaikan pendapatnya, ya, tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Nah, ini penting karena apa? Kami yakini ketika memang mereka bebas untuk bersuara, jumlah yang akan memberikan keterangan apakah terjadi kekerasan ataukah tidak, terus apakah mengetahui adanya hilangnya nyawa ataukah tidak, pasti akan lebih banyak.